bahaya seks bebas dan bagaimana cara menanggulanginya. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan bersama saya ada teman-teman saya. Halo, saya Hirzan. Dan Om Ben. Om Ben, kita dari trio Colikiawan. Iya. Saya sudah masuk Gondrong Colikiawan, keren sekali. Gondrong Colikiawan. Terima kasih Dokter Jeff, saya makin terkenal ya. Ya. Jadi kan kita Colikiawan. Mm-mm. Colikiawan sih aman dari seks bebas. Cuman yakin kita cuma Colikiawan. Hirzan, ada punya pengalaman nggak dengan seks bebas? Pengalaman ya? Hmm. Kalau pengalaman sih pernah. Pernah apa? Ya kan kemarin di cicicek begitu, dicicicek. Sama adalah dulu banget ya. Dulu. Banyak laut. Oh, banyak di emut apa dimasukin ke dalam? Ya hampir diemut dan dimasukin ke dalam. Waduh. Hampir maksudnya, jelaskan maksud kata hampir. Oh ya. Mendekati. Diemut kayaknya sih. Oke. Ini mau boleh nih ya? Iya, boleh. Ya, Bapak. Berarti di emut. Hmm. Itu pernah dengan pacar saja atau pernah dengan, mohon maaf, Orang- jajan? oh, jajan. Orang asing yang Seumur hidup saya tidak pernah jajan. Good ya? Bagus. Good ya, Om? Bagus. Iya bagus. Bagus Itu ya? memang harus kayak gitu orang muda. Jangan Iya, kayak tapi gitu. temen saya Nggak tuh boleh. parah-parah temen-temen saya tuh. gimana emang teman-temannya? Jajan dong. Jajan. Mereka kalau jajan itu gimana ceritanya? Mereka biasanya kemana tempatnya? Jadi anggaplah namanya Udin ya. Ya, si Udin Udin. ini kebetulan dia dapat apa? Perjalanan dinas dong. Oke. Dinas ya kan. Dan dia tuh selalu ngomong sama saya kayak gini, mending nakal di kota orang daripada kota itu sendiri Ah, gitu. ya, cinta satu Nggak malam. tahu gitu ya, selalu Cinta punya satu malam, Cinta cinta satu satu malam. Iya, malam. dia jadi jajan gitu, Om. Dok, jadi dia dijajan gitu ya. Katanya dari range harga 300.000 sampai up gitu. Jadi Upnya macam sampai berapa? pernah dengar kata dia tuh hampir 2 jutaan. 2 juta. Waduh. Tapi itu full service. Full service apa bedanya sama yang biasa katanya? Katanya full service itu kayak diladenin perihal berapa jam. Biasa kan kayak ada short time, sama long time kan. Nah kata teman saya sih kayak ada durasi gitu yang 3 jam bahkan hampir setengah malam gitu. Dari tengah malam sampai kayak subuh gitu. Oh. Makanya mahal katanya dan speknya oke kata dia ya. Oh, iya, kata iya, dia iya, ya. Oke. Kalau yang 300.000 itu short time. Short time. Definisi short time itu gimana? Kan saya bukan pemain nih. Kita kan bukan Ini ya. kalau dari banyak cerita laut. teman saya nih ya Dok sama Om Ben itu tuh sekali keluar Dok. Sekali keluar. Iya sekali ceret dah. Oh. Iya, gitu. Gitu. Seru banget ya. Iya dia pokoknya 2 menit itu. itu Selesai. pang banget tadi pang banget. 2 menit itu. Iya Selesai 2 menit itu. iya 2 menit 300.000 tuh Om. Iya, 300.000 ya? 300.000 itu ke warnet itu udah full cash tuh point blank gitu. Efisiensi ya, efisiensi. Iya bisa. Waktunya maksudnya. efisiensi. Tapi mereka yang bayar mahal tuh berarti ingin apa ya? Haus cinta gitu ya, pengen Iya. dikadel-kadling gitu, Iya. nggak punya pacar gitu ya. Bahkan mohon maaf gitu ya, ada teman saya yang padahal sudah punya pasangan gitu, udah punya istri bahkan anak gitu. Waduh, godaan juga bagi kita. Iya, makanya nggak tahu juga dia mending katanya nakal di kota orang daripada di kota kita sendiri. Itu nggak tahu tuh kenapa dia punya konsep pemikiran atau mindset seperti itu, Dok. Ya, kalau menurutmu Ben, kamu kan orang yang sudah menikah, kami Iya. kan belum menikah nih. Iya. Kenapa sih ada orang yang menikah tapi dia masih jajan? Nah, itu kenapa tuh? Saya heran tuh. Mungkin nggak ini aja sih, kita kan agama ya, ada agama. Jadi kalau kita kuat agamanya mungkin nggak juga sih, nggak bakalan terjadi kayak gitu. Nggak bakalan terjadi. Jadi banyak-banyak ikut pengajian lah. Oke. Tapi Ben, masalah banyak orang yang menikah kan saya kan banyak konsultasi dengan pasien ya. Banyak yang dia tuh ngerasa jenuh gitu ya. Oh, Saya pernah ada ada juga pasien datang ya, dia cerita, "Dok, saya sama istri saya tuh susah ereksi, susah gairah." Karena istri saya ini kayak nggak ngerawat diri gitu sekarang. Dia nggak pernah memperhatikan diri gara-gara sibuk ngurus anak gitu ya katanya ya. Jadi saya ngeliat istri itu kayak ya nggak optimal. Saya tuh pengen paling istri itu yang cantik, mandi dulu sebelum anu. Sekarang ini dia karena nggak memperhatikan diri jadi itu. Saya nyoba Dok, jajan. Wah ketika jajan tuh bagus ereksinya ya. kayak muda Iya, Dok. iya. Kok bagus? Nah jadi kan kejenuhan-kejenuhan itu sering terjadi ya pada pernikahan gitu ya. Nah kalau Om Ben pernah nggak mengalami kejenuhan seperti itu? Nggak pernah sih, Pak. Kok kayak Jawaban ragu ya? aman, jawaban Kayak aman, ragu Dok. ya? Iya, nggak pernah sih, nggak pernah. Jawaban sih. aman nih. Enggak, memang kayak apa sih yang lagi kita cari, men? Guys, Apa bener, sih bener, yang Om. kita cari? Bener, kan? Om, bener, Om. Sekarang sudah punya istri kan di rumah, ngapain klien lain? Gitu. Gimana caranya supaya nggak jenuh dan untuk pasangan yang sudah menikah supaya nggak nakal? Oh, supaya nggak nakal ya. Ya kita bikin ala-ala ada
cosplay gitu ya. Nah, misalkan ya. Kan banyak tuh. Tidak masuk akal. Kan banyak tuh, Iya, banyak kan. iya, iya. Jadi suster atau apa gitu. Main-main kayak gitu bisa tuh Iya, dilakukan itu ya. Kalau bosan, kalau jenuh dengan apa Hal yang gitu-gitu ya. konvensional misalkan ya. Ya. Nah, tapi itu valid Ben sebetulnya ya. Jadi Jadi nami gitu ya. jadi Nami cosplay. Laki-lakinya jadi Usop. Hidungnya panjang. Itu panjang. Bentar-bentar saya mulai menghayal nih ya. Menghayal. Oh, Usop sama Nami. Ya oke. Tuh, makanya kan seru kan? Seru. Ya, tapi memang Ben sebetulnya ya. Wibu ternyata. Sebetulnya variasi itu sebetulnya halnya ya secara teori itu bisa membantu ya, menyegarkan juga dalam aktivitas seksual ya. Bahkan misalnya nih ada pasangan yang pengen dia menggunakan seks toy ya, silakan aja. Iya, Mau Pak. pakai borgol gitu Iya, ya. betul. Mau Kan dicambuk udah halal juga, Pak. pada prinsipnya kesepakatan dan komunikasi gitu iya. ya. Nah, tipsnya kalau dari Om Ben gimana cara komunikasikan variasi ke istri? Kan misalnya nih istri biasa dengan gaya yang konvensional Ya. gitu ya. Kamu mau coba nih pakai cosplay Nami nih. Gimana caranya? Ya saling jujur aja sih, Pak. Saling jujur, Biasanya gimana? jadi daripada misalkan nih si suami dia pengen sama Nami nih, tapi wah nggak pernah terwujud karena nggak jujur dipendem-pendem gitu. Nah, akhirnya ya ini nggak kejadian kan. Ya, langsung aja bilang, ayo sayang jadi Nami misalkan ya. Nah udah gitu aja. Om Ben jadi Nami. Iya, boleh. Ketuker Om Ben. jadi Irfan Nami. punya nggak fantasi-fantasi seperti itu? Misal. Misalnya ya. Tapi maksudnya kalau misalnya berfantasi kan kita macam-macam ya. Cuma Iya. kayaknya saya masih berpikir konvensional kali ya. Jadi kalau hubungan tadi yang seperti Iya, masih karena saya biasa. belum pernah menikah juga ya. Iya. Maksudnya melakukan hal itu pun juga Belum di fase yang tadi, Pak. Iya. Belum fase bosan atau bosan apa, jenuh. gitu. Oh. Jadi maksudnya belum Masih banyak terhayalkan, terbayangkan ke depan. Cuma kayaknya tetap konvensional gitu. Iya. Kayak lucu aja kayak kamu mau gitu-gitu maksudnya harus pakaian gitu-gitu sih gitu. Cuma sih ya kayaknya konvensional lah dulu. Kamu share dulu ya. Nah, tapi ada punya nggak sih kayak bayangan pengen istri yang misalnya dia pakai apa gitu sebetulnya nanti? Ya kan kita fantasi nih. Daster Daster tuh soalnya Sudah cukup tinggal dengan daster disongkok ya. gitu aja dong. Oh, soalnya iya. ada juga ya Ben ya teman kita dia sukanya kalau pasangannya berjilbab Iya, katanya. tahu, ada tahu. juga, Tahu. ada itu, baju ada itu. baju ASN katanya kan. baju ASN. Saya tahu tuh temen kamu tuh. Baju ASN. Ada juga yang suka kan? Ada juga yang suka. Betul. Culikiawan yang lain. Baju ASN. Iya, Bener tuh betul. tanya Om Iya, Ben. betul. Ada teman Om Ben. Kan kayaknya teman kita itu dia bukan orang ASN ya. Betul, dia Bajunya bukan dari mana ASN. dia? Iya. Beli Hah? beli Beli Tokped. katanya. Beli aja, Beli. beli. Tapi ini Kan mohon banyak maaf ya, itu. Om Ben sama Dokter Jap. Teman saya juga tuh ada saya punya teman saya yang fantasinya yang syar'i malahan. Iya, betul. Yang mohon maaf ya bercadar gitu. Ah. Katanya kenapa saya bilang, oh saya bikin penasaran gitu, bikin gairah naik katanya. Dan dia udah menikah. Jadi dia sama si istrinya sekarang pun dia suka melakukan hubungan intim dengan menggunakan pakaian-pakaian syar'i seperti itu katanya dok. Oh. Jadi gairah, saya karena nggak mengerti ya, pokoknya katanya gairahnya naik gitu dok. Nah, ini jelaskan juga. Jadi banyak loh tadi di orang-orang yang bokep lokal ya, dia tuh menggunakan AI. Jadi yang cewek-cewek berjilbab diganti badannya segala macam. Oh, sungguh. Kamu tahu nggak Ben? Itu kan AI lagi marak tuh Iya, ya, iya, kan. Jadi ada yang menyalahgunakan itu. Lah ini cewek yang berjilbab aja jadi sampai korbannya seperti itu loh. Nah, jadi makanya sebetulnya ya kita punya fantasi nggak apa-apa, tapi ya ngerem gitu loh. Jangan Oke. sampai malah menyalahgunakan Iya, iya, teman iya, ya. iya. Itu di dunia kuliah Iya. cukup banyak loh Ben, kasus kayak gitu Ben, penyalahgunaan AI loh. Jadi Iya. teman sendiri ditempel ke badan Oh, telanjang. astaga. Dan itu kayak dia tuh kayak berbagi dengan teman-teman di grupnya gitu. Astaga. Kayak berbagi. Oh iya, bahan. ini jadi fitnah ya. Iya, jadi kayak entah kenapa kayak berbagi gitu kayak pride gitu kayak nih. Nah, menyalahgunakan. Dia gitu. pernah ngirimin saya ini gitu kali ya. enggak pakai Enggak, AI. pakai AI. Muka Hirjan nih kita jadikan Iya, nih. tahu. Kita Tahu. jadikan Johnny Sin gimana gitu. Nah, jadi kan telanjang nih. Nah, dia ada grupnya dibagi nih. Nah, ini foto teman Itu kita beneran nih ada telanjang. Ada yang kayak gitu. La ilaha Ya. illallah. Di kampus-kampus tuh, terutama tuh ada yang saya pernah nemuin kasus-kasus seperti itu ya. Jadi makanya ya tadi pada prinsipnya sih harus ngerem Ben. Caranya tadi harus mempertebal iman ya Ben. Untuk ya. beriman. Sama harusnya. bersyukur nggak sih Om Ben? Hah? Bersyukur nggak sih? Iya bersyukur kan salah satunya iman juga. Ini tadi ya, maksudnya Iya. tadi bersyukur karena iman kita tebel gitu ya Om Ben ya. Iya gitu. Oh, bersyukur. Iya kan? Nah, Hirzan sebagai yang pernah melakukan hubungan mungkin ya dengan pacar, pakai pengaman nggak? Waduh. Pakai Apa pengamannya? apa ya? Helm SNI gitu. Apa? Ini pakai apa? dong? Pakai kondom kan? Ya, pakai kondom. Waktu oral pakai pengaman nggak?
Oral. Enggak dong. Enggak dong ya. Iya, kebas kali ya. Oh, gitu kali ya. Tapi ya Oben ya. Kebas kali ya. Enggak tahu Oben. Gimana Ben Ya, sebagai kita sekarang nih anak muda zaman sekarang ini apa ya ini kerjaan mereka ini? Harusnya saya ngapain? Ibadah harusnya sih. Ibadah banyakin. Makanya. Sebetulnya oral tuh juga perlu pakai pengaman loh Hirzan. Masa dong? Iya, menurut lu kondom kenapa pakai rasa? Astaga. Kenapa? Buat apa coba? Make Buat sense. Dijilat gitu ya. Masa di vagina bisa ngerasain dia, oh rasa apel, rasa bubble gum. Make sense. Ini make sense. Kenapa kondom ada rasa? Oh, jadi bisa di oralin juga. Iya, tujuan kondom berasa tuh salah satunya ya karena untuk aktivitas oral seks. Itu bukan aromanya itu dok. Ya aroma cuman emang vagina bisa nyium. Ya, maksudnya kita aja. Maksudnya nggak terlalu yang bau aneh-aneh kan. Ditutupin pakai itu biasanya ya. Ya emang kan vagina bisa nyium. Enggak sih, enggak juga ya. Ya jadi makanya sebetulnya kondom itu diciptakan berasa ada aroma tuh ya untuk tujuannya oral seks kan dekat hidung. Ya. Nah, kenapa? Kalau ada permen nih pakai itu aja. Ya, pengganti es krim gitu ya. Jadi kenapa sih pada aktivitas oral itu juga masih tetap ya menggunakan kondom dan pengaman karena infeksi menular ya itu tuh bisa menular juga dari mulut. Oke. Betul ya penyakit-penyakit yang kayak virus segala macam itu bisa kalau terutama kalau di mulutnya nih misalnya ada luka, ada sariawan. Iya. Nah, itu bisa masuk ke daerah sana mulut itu. Makanya sebetulnya itu bisa menular lewat situ. kayak kalau misalnya ada luka meskipun kecil kemungkinannya, kalau tanya mungkin apa enggak? Mungkin meskipun kecil, tapi kan kita bahaya juga. Nggak harus tahu ya, antisipasi. betul. Irdan beli kondom gimana? Mbak beli Indomaret gitu. ya. Indomaret. Indomaret ya. Dulu tuh pernah beli di toko obat gitu, pakai masker. Gitu. Kayak jadi ninja ya dok. Ya. Malu-malu ya. Satu saya bilang. Malu-malu. Saya tunjuk aja itu Mas. Oh ini obat pelangsing bukan yang sebelahnya. Sebelahnya dong. Geranti. Ya sebelahnya itu. Oh sudah itu. Gitu aja. Enggak malu. Malu sebenarnya, cuma kan makanya pakai masker dok, pakai masker biar nggak malu gitu. Oke. Tapi walaupun sebenarnya tetap malu. Takutnya kayak, oh mana sini KTP-nya? Saya takut. Oh, takut di ini ya KTP ya. Iya, ternyata enggak ya. Enggak ya. Pernah nggak melakukan aktivitas tanpa pakai kondom? Kebelet kayaknya ya. Kebelet ya. Akhirnya kontrasepsinya dengan keluar di luar. Iya. Keluar di luar ya, Betul, jadi betul, untuk dok. mencegah kehamilannya ya. Tapi berarti sempat masuk ke dalam kan? Sempat dok. Tapi wanitanya itu bukan bukan open BO segala macam. Bukan. ya? Oke. Jadi memang Lebih ke korban. ampun. Korban bajak laut. Korban bajak laut. Aduh. Ya, Ya, jadi sebetulnya kan kita harus hati-hati juga ya karena kan ya itu bukan istri resmi ya. betul. Jadi kan kita nggak tahu nih, ya meskipun dibilang oh itu pacar kita segala macam, kita nggak tahu asal usulnya gimana gitu ya. Jadi tetap harus kewaspadaan. Saran saya sih Hirzan nggak ada salahnya ya untuk ngecek nih penyakit infeksi menular di tubuhnya. Oke. Paling sering itu ya kayak HIV, hepatitis B, terus juga sifilis. Itu bisa dicek darah. Kalau kesulitan, kamu donor darah tuh dicek loh itu. Oke. Pernah donor darah nggak? Pernah. Dicetin mulu. Wih. PMI ini memerlukan darah Anda katanya. Terakhir donor darah kapan? 3 bulan yang lalu dok. 3 bulan yang lalu. Iya, ini mau donor lagi nih. Ya, waktu itu kan pasti ada diambil Betul, darah dulu kan? betul. Aman nggak? Lulus. Kan dicat lagi nih, ditawarin. Oh, berarti kan aman ya, dok? berarti aman. Lulus ya, amin ya. Lulus dong. Dicat lagi saya, katanya suruh donor lagi. Saya mau banget, tapi kan masih puasaan, di rencananya habis Lebaran insya Allah. Habis lebaran Iya, ya. Ya, jadi itu sebenarnya bisa sebagai media screening juga ketika kita donor darah. Oke. Karena sifilis, HIV, hepatitis B akan di screening di sana. Kalau ada memang hasilnya positif, biasanya akan dihubungi kita dan kita nggak bisa donor darah. Oh, kalau ditawarin kan berarti saya bisa donor darah dong. Bisa, Alhamdulillah. berarti aman, masalah ya. Aman. Saya aman dari HIV. Tapi paling sering ya anak muda tuh penyakitnya dia gonore. Tahu nggak Donor gonore? itu yang bernanah itu ya? Bernanah, betul ya. Itu temen saya tuh kayak nanya-nanya, Jan tahu nggak orang nyuntik? Hah, nyuntik apa sih, orang rabies saya bilang. Bukan nih, kenapa lalu cerita dong? Covid tuh kayaknya tuh. Iya, Covid tuh. bukan juga pasti bukan katanya. Kenapa? Ini pipis katanya, bernanah. Hah, saya bilang. Kok bisa? Iya kemarin katanya jajan gitu dong. Wow. Oh saya nggak ngerti gitu-gitu, saya bilang nggak tahu nyuntik di mana. Jadi saya nggak bisa ngasih dia ini juga, maksudnya apa kemana dia harus ngobatinnya gitu. Saya bilang kan ya udah jujur aja ke dokter, saya bilang gitu. Betul. Jadi sebetulnya itu ke dokter puskesmas pun juga bisa. Mau layani Dokter juga, Dok? umum juga melayani, bisa. Itu pengobatan dokter umum bisa ya. Mungkin dia takut ini kali ya dok ya, sanksi moral kali ya. Betul. Sebetulnya ya, kamu kalau yang orang yang penyakit gonore seperti itu, ke dokter aja, ke dokter kulit atau kemana, jujur aja gak ada masalah, bilang ada riwayat hubungan seksual segala macam. Kalau saya pribadi kan juga pernah menghadapi pasien-pasien seperti itu. Ya saya sih gak ada ngehakimin misalnya,
marahin atau gimana ya, saya paling nasihatin ini akibat dari perilaku seks bebasnya. Sebaiknya ya jangan diulangi. Kalau memang kebelet pakai kondom. Tapi nggak ada yang sampai yang menghakimi marah-marah gimana, karena ya udah terjadi kan. Raja singa itu ya, Pak? Beda, raja singa tuh yang kayak Sifilis ya? Sifilis itu kayak ada koreng-koreng. Beda. Jadi dua populer tuh sifilis sama Gonore. Gonore itu yang bernanah itu. Gonore itu bernanah, sifilis itu raja singa yang ada koreng-koreng tuh ya. Waduh. Nah, aku tuh pernah lagi ngisi acara kan ya di media ya, bicara tentang masalah gonore ini. Gonore adalah begini. Setelah selesai, ada kameramennya nanya. Nyamperin. Dok, kayaknya sayanya kena yang tadi. Serius dok? Iya, jadi saya lagi ngomong itu ya, disamperin kameramennya. Saya kayaknya kena Yang tadi ya. Aduh. Langsung curhat dia tuh. Iya, langsung curhat jadi. Akhirnya saya periksa betul, disuntik akhirnya. Besoknya dia datang ke tempat saya, datang gagah, pulang-pulang sakit pantatnya. Tapi dok, Disuntik, iya. disuntik. Untuk pengobatan gonore itu emang harus disuntik ya dok? Betul, salah Nggak satunya bisa memang minum disuntik. obat? Memang ada obat minum juga bisa ya, cuman dia pakai dosis tinggi, cuman paling efektif memang disuntik. Oh paling biasanya. cepet ya dok ya? Karena Betul. masuknya ke darah langsung ya Iya, dok ya? dia ke Pinter otot, banget sih. jadi lebih penyerapannya lebih optimal. Kalau saya sih lebih sering menggunakan suntikan. Nah, masalahnya adalah sering orang habis diobatin, balik lagi, jajan lagi, kena lagi Itu ya. gitu. Oh, sementang udah dapat solusinya, ngerjain lagi ya dok Iya, ya? nah itu. Bebal kamu kameramen, kamu bebal. Awas kamu lusa ya, ke dokter Jeb lagi awas ya. Bebal memang Om Ben tuh. Gimana tuh Om Ben? Ini kameramen ini ya, bukan ya? Bukan. Sorry. Satunya. Satunya. Oh iya. Ya itu tadi makanya itu yang kalau gonore oke lah, tapi bayangin karena kan penularannya sama kayak HIV, hepatitis B itu kan udah bahaya. Iya benar dok. Nah, itu masih yang penyakit yang ibaratnya masih bisa diobati dengan simpel gitu loh. Makanya kalau saran saya, kamu tuh masih diberi kesempatan loh oleh Tuhan. Nih masih nih, bayangin kalau kenanya HIV loh. Jangan lagi berarti. Iya, artinya kan jadi kena gonorrea kan artinya wanitanya yang menularkan Iya. ya. Wanitanya artinya dia pernah berhubungan dengan orang Nah, lain. itu, Gak mungkin iya. wanitanya gak pernah berhubungan tiba-tiba kena menularkan gonorrea, gak mungkin. Dia pasti berhubungan dengan wanita lain, terus dia akhirnya menularkan ke laki-laki. Nah, gak menutup kemungkinan ada virus-virus lain seperti HIV, hepatitis B. Nah, itu kan kalau udah kena HIV, wah seumur hidup itu. Aduh. Iya. Terus ada juga Ben pernah aku tuh temen ya, dia tuh kan mau nikah Ben ya. Iya. Dia mau nikah, bilang gini, aku mau nikah nih perlu cek apa? Ya aku bilang kalau mau ya cek aja. Terus dia panik nelfon saya. Aku nih takut nih kayaknya bisa kena HIV segala macam nih. Aku pernah dulu tuh jadi bajak laut suka seks bebas kesana kemari. Dia bilang kan. Aduh. Nakama juga ternyata. Iya, pagi-pagi saya ditelepon dia. Bilang ya udah kamu ke rumah sakit negeri ini aja ke Poli VCT namanya. VCT, Pernah dengar iya, gak VCT? Sampai tuh dok. Jadi Poli VCT itu saya lupa bahasa Belanda ya. Intinya Poli VCT itu adalah poli yang melayani konseling dan konsultasi seputar penyakit penular seksual seperti orang HIV, Oke. pengecekan HIV segala macam itu di Poli VCT. Dia poli khusus gitu, tertutup gitu ya. Oke. Dia datang ke sana gitu ya. Dia cerita ke saya. Saya ditanya dokter ya, sering hubungan seks bebas? Ya, sering Iya, gitu iya, ya. iya. Terus Pak Ri pakai pengaman kan? Enggak dok, gak pakai pengaman, nangis dia. Cemen lo. Astaga. Dia bilang, Cemen banget lo. nangis. Enggak dok, gak pakai pengaman. Aduh. Terus Tapi udah, gimana? aduh kan, akhirnya dicek darah kan ya. Dicek darah, keluar negatif. HIV, iya. penyakit penular seksual. Nelpon saya dia kesenangan, wah negatif. Awas kamu jajan lagi ya. Mentang negatif ya. Iya, jadi kadang orang tuh baru sadar Iya, kebeletnya itu tadi ketika udah tahu penyakit HIV, Iya. akhirnya kan, nah itu kan takutnya tadi penyesalan seperti itu yang Iya, jangan dijadikan. sampai sih ya, jangan sampai sih. Masa nunggu urgensi dulu ya Om Ben ya? Hah? Nunggu urgensi dulu baru Iya, berhenti makanya. gitu. Iya. Kalau bisa berhenti dari sekarang kenapa? Nah, enggak? gimana Ben caranya nih supaya anak-anak muda nih kalau secara moral ya terutama yang udah nikah atau yang belum nikah supaya ya tadi nih supaya Hirzan juga tobat juga nih, dia harus nikah dulu nih. Ini kayaknya cari hobi baru deh yang lebih positif mungkin Pak. Oke. Ya mungkin ya main futsal atau apa gitu ya. Jadi kalau lagi engas atau apa ya melakukan hobi baru tadi gitu. Oh, bisa itu ya? Kayak konten di TikTok, lu ngaceng lari, tau nggak? Iya. Lu ngaceng lari, pernah nggak ya? Pernah lihat? Iya kan? Lo acung push up. Iya. Ini kan salah satu cara mengalihkan perhatian. Betul. Itu sih daripada ini kan terus sama aplikasi-aplikasinya juga dihapus itu. Aplikasi-aplikasi BO itu. Nggak ada, Hapus nggak aja. ada. Ada nggak? Ada nggak? Nah, Kosong. Jadi Aman. hapus aja langsung Tapi sekalian. kalau aku Ben, sebetulnya cara mencegahnya paling aman, udah masturbasi aja.
Wah. Udah itu paling langsung aman ya. langsung. Gak bakalan bikin kena penyakit infeksi. Gak merugikan orang lain. Iya. Gak perlu repot-repot pakai kondom. Tapi kan biasanya dimarahin orang tua biasanya Jan ya. Gimana Om Ben? Cok Likiawan dimarahin orang tua Iya. terus. Emang- Masalahnya di depan orang tuanya Om Ya, Ben. enggak maksudnya Nge-make orang sense tua kan banget. enggak suka juga biasanya. Iya, nah itu Anaknya sering mending tapi saya colai. setuju Om Ben sih. Nah, kan? Kamu Iya. setuju men? Iya. Jangan coli berarti kalau kamu ya. Nih jangan curi aja bagus. Nah, 40 hari nopet, soal gak nopet. diterima 40 hari. Kata Nopet, emak saya nopet. 40 hari. Tapi ya Mas make sense juga kalau menurut dokter Jeb gitu. Maksudnya mending dikeluarin. Iya. Karena gini, kita tuh gairah tuh tinggi hal yang normal laki-laki ya. Iya. Tapi kita seenges-engesnya. Coba deh misalnya kita udah mau kebelet mau BO. Kita ngocok aja masturbasi. Pasti udah hilang gairahnya. Iya benar. Tapi ada juga loh orang yang nakal ya. Dia bilang gini, "Dok, saya kalau sebelum hubungan main tuh saya masturbasi dulu biar keluarnya lebih lama kalau main jadi nggak rugi." Ada juga yang seperti itu. Kamu ngerasa juga nggak Ben kalau misalnya nih berhubungan sama istri masturbasi dulu sebelum main? Ya ngapain, Pak? Ya, Langsung supaya lebih lama. Eksekusi bobo ya. lah. Eksekusi Langsung aja ya. bobo aja kalau nggak nafsu lagi. Oh, kadang Iya. orang ada yang gitu Ben tekniknya dia masturbasi dulu sebelum hubungan biar lebih lama. Aduh, kalau aku sih nggak kepikiran kayak gitu, Pak. Ya kalau lagi engas sih sudah. Langsung aja Langsung ya. aja gitu kan. Tapi punya Om Ben istri. ngelihat istrinya puas apa enggak tahu dari mana? Ya nggak usah puas-puas atau apa, maksudnya ya, masing-masing aja. Pasti puas Maksudnya kok. gitu kan Ini pria egois nih. egois nih. Apa? Tahu nggak kamu tanda wanita orgasme apa? Hah? Tanda wanita orgasme Dia apa? nyanyi falsetto. Apa? gitu. Ini mungkin Nyanyi falsetto. Hah? Nyanyi falsetto. Gitu. Bukan. Kimochi ya. Apa itu kudasai gitu mungkin gitu ya kayaknya. Bener gak sih dok? Om Ben ini agak ngaco sekarang ya. Apa jawabannya dok? Yang Kamu bener, dok? kira film Jepang gitu ya? Yang bener apa dok? Banyakan Jadi sebetulnya ya wanita orgasme itu Apa, dia, Dok? Apa? Pertama gini, dia bisa ngerasain dari otaknya sensasinya. Oh. Gitu ya. Waduh, Kita- kita membaca pikiran Enggak, jadi otaknya, Pak. Dari apa tuh? pertama wanita sendiri merasakan kayak kita nih, kalau misalnya pria orgasme kan ada tandanya ejakulasi, tapi kita Betul. ngerasain kan otak kita ada plong, Ya. iya kan? Sama wanita juga ada ngerasain plong, seperti itu ya. Kedua memang ada tanda-tanda di tubuhnya, ya. Salah satu tanda di tubuhnya biasanya di kontraksi vaginanya itu ada. Vagina itu ada semacam kontraksi gitu otot-ototnya. Jadi sering bikin kayak kenikmatan gitu laki-laki ketika lagi penetrasi. Pernah nggak Ben ngalamin? Aduh, nggak terlalu sedetail. Coba deh itu. malam ini pulang ini. Berarti wanitanya jangan-jangan istrinya belum puas kamu Ben. Gak memuaskan wanita kamu. Mau marahin dok, marahin. Puas lah pasti. Tapi anak udah banyak. Iya, Salah, makanya. salah. Itu Bukan salah. Jadi gini, banyak yang bilang gini, oh itu anaknya banyak artinya istrinya puas. Salah. Salah ya? Kalau kita ingin wanita hamil, ini sebetulnya egois ya. Pria harus orgasme. Wanita bisa hamil tanpa orgasme loh. Nah, itu. Gitu. Kenapa pria harus orgasme harus puas? Karena kan dia terjadi ejakulasi. Nah. Wanita kan dia menerima. Gak perlu puas. orgasme. Nggak perlu ya. Nggak ada hubungannya. Iya, ya? kasarnya nih, sperma dimasukkan ke vagina wanita tanpa dia mengalami orgasme, bisa hamil. Nggak bisa hamil ya. Bisa hamil. Kan saya ngerjakan program hamil namanya inseminasi, Ben. Inseminasi spermanya disemprot ke dalam. Wanitanya nggak perlu orgasme. Iya, iya. Makanya keliru kalau orang anggap dia anaknya banyak pro tuh masalah seksual. Salah. Belum tentu ya dong. Belum tentu. Belum tentu tuh. Jawab ya. Tadi titipan anak-anak gondrong tuh. Gondrong nggak tanya. Iya. Udah jawab. Terus satu lagi yang sering jadi miskonsepsi, wanita itu katanya kalau orgasme harus squirting. Tahu nggak? Tahu. Apa? Yang keluar tuh kan dok. Iya. Pipis ya. Iya, Pernah Bukan. melihat secara langsung, Hirsan? Belum pernah. Belum pernah. Film bokep pernah. Oke. Stensilan Ben pernah sih. pernah melihat. Stensilan pernah. Iya. Jadi sebetulnya ya squirting ya atau female ejaculation itu memang bisa menjadi salah satu tanda wanita ejakulasi. Tapi tidak semua wanita mengalami itu. Itu salah satu variasi aja. Jadi jangan heran kalau wanitanya udah ngerasa puas tapi dia nggak ada ejakulasi, ya jangan disamain. Kok kamu nggak puas, ayo dong. Biar kayak di film bokep. Ya jangan digitukan. Wanitanya yang stres bingung. Iya, kita hati ntar. Gue udah bokep terus nih suami saya nih. Gitu ya. Nah itu makanya itu terkait yang female ejaculation. Kalau Hirzan gimana nih ketika gairah tinggi untuk mengontrolnya nih? Ini kan lagi apalagi kalau misalnya lagi bulan puasa. Oh gitu ya. ngas-ngas gini ya dok? Iya kan nih katanya kan nggak mau coli nih. Iya. Kalau puasa saya balikin sih. Kayak sayang banget belum suci Ramadan masa digituin gitu. Azan. Terus kalau misalnya kalau di bulan lain sih ya, misalnya di luar Ramadan gitu ya saya alihkan dengan ya tadi kalau nggak main game terus ngikutin kata Sekarang kamu apa? berubah, Kata Hirzan. dokter Jeb sama Om Ben gitu. Kalau nggak
dicari kesenangan lain, ya udah keluarin aja Nah, gitu. itu. Karena benar kata Tapi dokter nanti Jeb habis tidak buka ya, habis tidak buka. tidak merugikan siapa-siapa Nah, gitu. Betul. Ya kan tanggung jawabnya kamu diri sendiri sama Tuhan aja gitu. Iya. Habis buka ya. Enggak juga langsung habis buka. Oh iya. Ya habis tarawih lah. Kalau Om Ben yang terakhir punya nggak temen yang punya pengalaman seks bebas yang dia ceritanya cukup unik Ben? Untuk kita bisa jadi pelajaran nih. Apa ya? Nggak ada sih kayaknya Pak. Nggak ada ya? Iya. Teman-temanmu alim semua ya Ben ya? Iya nih salah satunya nih Bapak dokter ini nih alim. Om Ben, Mas. saya Om Ben. Hah? Saya kan teman. Kan tadi sudah ada ceritanya kamu. Iya, Nah, belum ada sih Pak. Nanti ya kalau kita tanya Ya, sama teman-teman paling yang saya mau nakal juga. nasihati Om Ben juga Apa ya. tuh, apa tuh? Jadi banyak loh wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga yang menjadi korban kenakalan suaminya. Kenakalan ini maksudnya gimana? Iya, jadi gini, istrinya ibu rumah tangga baik-baik di rumah, Hmm. laki-lakinya suka keluar kota dan dia suka jajan gitu ya. Ya. Nah, sering nggak pakai pengaman, akhirnya apa? Bisa kena infeksi. Oh, Nularkannya iya. kemana? Ke Ke istri. Ke istrinya. Jadinya. Iya sih bahaya itu. Istrinya bingung kan? Pernah ada saya nemuin wanita dia kena HIV. Dia bingung, dia bingung. Aku donor, maksudnya pakai jarum suntik, nggak ada menerima darah, nggak ada ya kan meskipun udah di screening darah kan mungkin aja ada kelewatan atau apa. Iya, iya, Harusnya sih nggak ada ya, tapi dia bingung dari mana sumbernya ya? Nah, gimana kita jelasinnya? Iya sih. Kan satu-satunya sumbernya dari suaminya. Kecuali nih, memang istrinya ada ada juga. berhubungan dengan laki-laki Iya. lain, Iya. gitu ya. Jadi makanya yang sering kasihan itu sebetulnya wanita Ben. Jadi korban-korban. Makanya laki-laki saran saya kalau udah menikah, udahlah kita harus menjaga juga. Aman Pak. Kita Scorpio Pak. Scorpio. Nah, apa salah hubungannya? satu 3 zodiak yang paling setia. Oh, saya tigar. Kebetulan motor saya tigar. Motor kan? Enggak, zodiak yang Oh, paling setia. zodiak. Tiga paling setia. 3 paling setia Ya, ya. Taurus, Scorpio, dan apa satunya saya lupa. Ya, Gemini, saya Gemini. Oh Gemini Nah, kayaknya. ini obrolan orang tua yang percaya zodiak Ya, ya. enggak, saya enggak percaya zodiak. Aneh banget. Oke, itu aja. Jadi pada prinsipnya sebisa mungkin hindari seks bebas. Kalau mau kita jadi insan colikiawan saja. Kalau Betul. memang udah kebelet, pertimbangkan menggunakan kondom. Itu cara teraman untuk menghindari penyakit. Terima kasih sudah menyaksikan.